bersyukur pagi hari ini kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi. Judul renungan kita pagi ini adalah Masih Ada Harapan. Kita baca dalam Markus 5 ayat yang ke-28. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-25 ditulis demikian. Ada seorang wanita yang kondisi kesehatannya sangat buruk karena sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah pergi berobat kemana-mana sampai harta bendanya ludes untuk biaya berobat. Tapi hasilnya tetap saja nihil dan keadaannya justru makin memburuk. Tak dapat dibayangkan sahabat betapa menderitanya wanita itu. Secara manusia, ia sudah tidak punya harapan lagi. Meski demikian, ia tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Itulah sebabnya ketika melihat Yesus dari dekat, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Karena ia sangat percaya bahwa dengan menjamah jubah Yesus saja, sudah cukup baginya untuk mengalami kesembuhan. Karena ia tahu bahwa segala kuasa ada dalam diri Yesus. Seperti yang ditulis dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Juga dalam Filipi 2 ayat yang ke-10. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sahabat terkasih, saat mengalami pergumulan berat, seringkali kita berharap dan mencari pertolongan kepada manusia. Padahal kita tahu bahwa manusia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikian yang ditulis dalam Yesaya 2 ayat 22. Dan akhirnya kita pun menjadi kecewa dan putus asa. Namun sahabat, ada kabar baik pagi hari ini. Ternyata masih ada harapan bagi orang percaya. Maka dari itu sahabat, datanglah kepada Tuhan Yesus dan jamahlah dia. Saat jubahnya dijamah oleh wanita itu, Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Sahabat bisa membacanya di dalam Lukas 8 ayat 46. Dan kuasanya pun sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan wanita itu. Setelah menjamah jubah Yesus, Markus 5 ayat 29 mencatat, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sahabat, jubah Yesus pasti tidak jauh berbeda dengan jubah yang dikenakan orang-orang pada saat itu. Tapi yang membedakannya adalah jubah itu melekat pada diri Yesus. Sahabat terkasih, jubah Yesus tidak bisa menyembuhkan. Jubah Yesus hanyalah sarana atau alat saja. Yang menyembuhkan adalah pribadi Yesus sendiri. Dan akhirnya sahabat, wanita itu pun pulang dengan sukacita yang luar biasa. Karena selain mengalami kesembuhan total, ia juga beroleh keselamatan. Markus 5 ayat 34 berkata demikian. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sahabat yang terkasih, pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita bahwa apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi saat ini, bahkan ketika secara manusia engkau merasa keberatan menanggung semuanya itu, ketika engkau merasa sudah tidak ada harapan lagi, semuanya seakan-akan meninggalkanmu, satu hal yang Tuhan mau katakan, masih ada harapan. Mari, bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu, pandang kepada Yesus, bahwa di dalam pribadi Yesus ada kuasa kesembuhan. Dan ketika engkau datang kepadanya dengan membawa imanmu kepadanya, percayalah dia akan melakukan mujizat
dalam hidupmu, seperti yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ingat sahabat, di dalam Yesus masih ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kondisi dan keadaan di dalam kehidupan kami. Apapun situasi dalam hidup kami mau belajar bersyukur Tuhan. Kalaupun hari-hari ini Tuhan izinkan kami berada dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin secara manusia terasa berat bagi kami, bahkan sudah tidak ada harapan lagi secara pikiran manusia. Namun kami percaya di dalam Yesus masih ada harapan dan selalu ada harapan. Tuhan Yesus, tolong kami. Dan di dalam Engkau ada mujizat, sebab Engkaulah sumber mujizat itu. Di dalam pribadimu Tuhan, kami percaya ada kuasa. Dan kami rindu merasakan kuasa itu mengalir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.